حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita dapat hadir di masjid yang mulia ini untuk mengikuti sholat Isya berjamaah, dan insya Allah nanti kita lanjutkan dengan Qiyamul Ramadan. Bapak Ibu hadirin sekalian, bangsa Arab sebelum diangkatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan masyarakat jahiliyah. Pada saat itu masyarakat jahiliyah belum mempunyai kemampuan membaca dan menulis. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam di Gua Hira, datang malaikat Jibril untuk memaksa Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca. Dan pada saat itulah peristiwa pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Yang kita semua sudah hafal di surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika Muhammad diperintah oleh malaikat Jibril, Iqra, bacalah. Muhammad belum bisa membaca. Diulangi lagi, bacalah, aku belum bisa membaca. Yang kemudian Muhammad didekap oleh malaikat Jibril dengan sangat eratnya dan kemudian diminta untuk membaca. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dengan sempurna 5 ayat yang pertama itu. Nah, hadirin sekalian, ketika Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu, perintahnya belum ada perintah sholat, belum ada perintah puasa. Perintah sholat, perintah puasa itu belakangan. Tetapi justru yang pertama kali diperintah adalah bacalah. Pertanyaannya adalah apa yang harus dibaca? Kalau bayangan kita hari ini membaca Al-Quran, karena kita sudah punya Al-Quran. Tapi pada masa itu Al-Quran belum ada. Tetapi justru Rasulullah diperintah untuk membaca. Apa yang dibaca adalah semua hal yang bisa mendatangkan pengetahuan, semua hal yang bisa melahirkan ilmu. Maka Iqra adalah meniscayakan lahirnya budaya literasi. Tetapi di situ ditegaskan Bismi Rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu. Berarti tidak sekedar membaca. Membaca berbasis iman, berbasis tauhid. Karena itu ayat itu berlanjut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Menciptakan apa? Khalaqal insana min 'alaq. Ini mulai ada pengetahuan yang dibangun. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bayangkan pada masa itu belum ada ilmu kedokteran di dunia Arab. Tetapi justru ayat itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq.
yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Allamal insana allama bil qalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kolam. Maka di sini ada dua dimensi baca dan sekaligus dimensi tulis. Umat Islam diperintah untuk membaca dan menulis. Apa yang harus dibaca dan apa yang harus ditulis, di situ melahirkan pengetahuan allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan memberikan pengetahuan, memberikan ilmu yang belum diketahui oleh manusia. Nah, hadirin sekalian, berangkat dari ayat ini harus menyadarkan kepada kita semua umat Islam, mari kita cinta dengan ilmu. Ada ungkapan, hidup kita ini menjadi terarah kalau kita dibimbing dengan agama. Hidup kita ini menjadi mudah kalau kita ini mempunyai ilmu. Hidup ini menjadi indah kalau kita mempunyai seni, katanya begitu. Sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i menegaskan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa saja yang ingin sukses hidupnya di dunia, maka harus dengan ilmu. Man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Siapa saja yang ingin sukses hidupnya di akhirat, maka harus dengan ilmu. Man aradad dunya wal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses, bahagia hidupnya dunia dan akhirat, maka juga harus dengan ilmu. Nah, hadirin sekalian, ketika manusia telah melengkapi hidupnya dengan ilmu, hidupnya menjadi mudah. Bahkan dengan ilmu yang dimilikinya itu, Allah menjanjikan akan diangkat derajatnya, akan ditinggikan posisi manusia. Dengan kata lain, hidup manusia menjadi mulia. Di surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang-orang yang beriman sekaligus berilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, hadirin sekalian, pertanyaannya adalah ilmu apa yang harus kita pelajari yang bisa meninggikan derajat kita, yang bisa mengangkat, memuliakan kita manusia di muka bumi ini. Hadirin sidang jamaah salat Isya Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membimbing manusia melalui para rasulnya itu dengan menurunkan ayat-ayatnya. Ayat-ayat Allah itu dikelompokkan menjadi dua. Ada yang disebut dengan ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat qauliyah adalah ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran 30 juz 114 surat itu yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis yang disabdakan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat-ayat qauliyah. Di luar itu ada ayat-ayat kauniyah. Semua peristiwa yang terjadi di alam semesta ini, di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang perlu dipelajari oleh manusia. Maka ketika manusia mempelajari kedua-duanya, dia akan mendapatkan ilmu yang komprehensif, yang memudahkan hidupnya, dan kemudian manusia itu terangkat dengan ilmu yang dimilikinya itu, dan ilmu yang dimilikinya itu ilmu yang berbasis iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kemudian kita mempunyai batasan-batasan untuk mempelajari keilmuan Allah yang maha luas itu. Ada
sisi-sisi yang bersifat fardu ain untuk kita pelajari. Ada sisi-sisi yang bersifat fardu kifayah. Keilmuan yang bersifat fardu ain itu berlaku pada setiap orang muslim. Karena itu beberapa ajaran Islam yang menyangkut ibadah mahdhah itu sifatnya fardu ain. Setiap umat Islam harus tahu ilmunya. Bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, bagaimana kita haji, yang masuk dalam rumpun ibadah mahdhah itu semua harus tahu ilmunya kita. Kita tidak boleh ikut-ikutan, harus tahu. Tetapi ada sisi-sisi yang lain yang itu sifatnya fardu kifayah. Artinya harus ada sebagian dari umat Islam ini yang mau mempelajarinya dengan sepenuh hati. Itu di mana semua keilmuan yang masuk dalam rumpun kauniyah itu sifatnya hukumnya fardu kifayah. Kalau Al-Quran menurunkan cabang-cabang ilmu, ulumul Quran, ilmu tafsir, dan seterusnya, mempelajari hadis, muncul ulumul hadis dan cabang-cabangnya. Tetapi ketika kita mempelajari ilmu kauniyah, di situ bisa kita pelajari ilmu-ilmu yang masuk dalam ilmu-ilmu kealaman, natural sciences. Bisa juga kita pelajari ilmu-ilmu yang masuk dalam rumpun ilmu sosial, social sciences, dan juga bisa yang masuk dalam rumpun humaniora. Ilmu kauniyah ini harus dipelajari oleh umat Islam yang sifatnya fardu kifayah, tetapi harus ada yang ahli di bidang kedokteran, ahli di bidang ekonomi, ahli di bidang astronomi, ahli di bidang sosiologi, dan seterusnya harus ada umat Islam yang menguasai itu. Nah, hadirin sekalian, karena waktunya terbatas sekali, saya ingin menyampaikan sebuah data bahwa untuk urusan ilmu kauniyah ini, umat Islam Indonesia itu banyak sekali ketertinggalannya, jauh sekali ketertinggalannya. Dan harusnya kita umat Islam tidak boleh membedakan ini ilmu agama, ini ilmu umum, tidak ada. Dalam Islam itu semua ilmu dari Allah, bercabang dua tadi, dan masing-masing melahirkan cabang ilmu yang harus dikuasai oleh manusia. Harusnya yang mempelajari Al-Quran, Al-Hadis, itu juga diperkuat dengan ilmu kauniyah. Yang mempelajari ilmu kauniyah harus mau mendialogkan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Maka disitulah lahirnya ilmuwan muslim, sebagaimana yang kita baca dalam sejarah peradaban Islam. Islam pernah memimpin peradaban ini sejak abad ke-7 sampai abad ke-14, ada yang menyebut abad ke-15, itu kurang lebih 800 tahun Islam memimpin peradaban ini. Mengapa itu bisa terwujud? Karena pada saat itu ilmuwan muslim itu ahli Al-Quran, sekaligus ahli kedokteran, ahli filsafat, dan seterusnya. Kita mengenal tokoh-tokoh besar dalam ilmuwan muslim. Ada Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Kindi, Al-Khawarizmi, Ibnu Khaldun, dan seterusnya. Itu adalah ilmuwan-ilmuwan muslim yang telah mewariskan keilmuan modern yang kemudian diterjemahkan oleh orang-orang barat Eropa ke dalam bahasa mereka masing-masing, yang kemudian banyak mahasiswa kita yang tidak tahu kalau asal-usul ilmu itu adalah dari ilmuwan muslim. Ibnu Sina adalah bapak kedokteran dunia. Beliaulah yang menulis buku kedokteran. Tetapi pada dunia sekarang ini, ilmu kedokteran di sana tidak mengenal sebutan Ibnu Sina. Yang ada adalah Avicenna. Ibnu Rus diganti dengan Averroes, dan seterusnya. Maka bagi adik-adik para mahasiswa yang tidak pernah mempelajari sejarah peradaban Islam, bisa jadi putus ilmuwan-ilmuwan muslim ini. Padahal mereka adalah pewaris utama dari keilmuan Allah yang diterjemahkan dalam keilmuan modern. Nah, hadirin sekalian, di dalam beberapa tahun terakhir ini, sejak 2009, Indonesia itu mengikuti sebuah penilaian para pelajar tingkat dunia. Salah satu penilaian itu ada di dalam program yang disebut dengan Program for International Student Assessment, PISA.
PISA ini diikuti oleh Indonesia sejak 2009, setiap 3 tahun sekali. Nah, saya ingin menyampaikan sebuah data agak cepat saja. Di tahun 2009 itu ada 65 negara yang ikut dalam penilaian, Indonesia peringkat 57. Tahun 2012 ada 65 negara, Indonesia peringkat 64, turun. Nomor 2 dari bawah. Tahun 2015 ada 72 negara, Indonesia masih peringkat 64. 2018 ada 79 negara, Indonesia peringkat 74. Mestinya tahun 2021 ada PISA lagi, tapi waktu itu ada pandemi yang bersifat global, maka tidak dilakukan tes PISA itu. Baru dilaksanakan tahun 2022, diikuti oleh 80 negara, Indonesia peringkat 69. Apa yang dinilai? Yang dinilai 3, Bapak Ibu sekalian. 1, kemampuan matematika, maths. Yang kedua, sains, kemampuan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, reading, membaca. 3 hal inilah yang diyakini oleh dunia internasional menjadi keilmuan dasar yang bisa membangkitkan, menumbuhkan, mengembangkan teknologi yang ini akan mempengaruhi peradaban manusia. Nah, mungkin ada pertanyaan, siapa yang masuk 10 besar? PISA ini penilaian dilakukan terhadap anak-anak pelajar usia 15 tahun, Bapak Ibu. Usia 15 tahun itu kira-kira usia SMP kelas 3 atau SMA kelas 1 ya. Tapi Indonesia biasanya mengikutkan siswa SMA. Saya sebut cepat saja. Tahun 2009, 10 negara tertinggi itu Cina, Hong Kong, Finlandia, Singapura, Korea, Jepang, Kanada, New Zealand, Taipei, Australia. 2012, 10 negara tertinggi, Cina, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Makau, Jepang, Switzerland, dan Nederland. 2015, Singapura, Jepang, Taipei, Finlandia, Vietnam, Hong Kong, Korea, Australia, Inggris, Amerika. 2018, Cina, Singapura, Makau, Indonesia, Jepang, Finlandia, Korea, Kanada. 2022, Singapura, Makau, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Indonesia, Kanada, Irlandia, dan Swiss. Ini adalah negara-negara yang masuk dalam top 10 di setiap penilaian PISA. Kita bisa bayangkan dari 2009 sampai 2022 tadi, Cina selalu masuk 10 besar dan di beberapa penilaian 2009, 2012, 2018 Cina peringkat 1. Kita bisa bayangkan kalau 2009 mereka sudah peringkat 1, anak-anak SMA kelas 1, sekarang sudah 2024, 2025, berarti sudah berapa tahun? 14 tahun. Kira-kira mereka sudah profesor hari ini. Sudah doktor, sudah profesor, dan pasti pegang posisi-posisi strategis, tidak hanya di negara Cina, tetapi mereka sudah menyebar ke berbagai negara di dunia ini. Maka kita tidak heran kalau kemudian hari ini telah bergeser kekuatan dunia itu dari Amerika bergeser ke Cina. Kalau kita lihat data tadi, Amerika hampir-hampir tidak muncul, hanya sekali muncul Amerika di tahun 2015, peringkat 10, setelah itu tidak muncul lagi. Nah, hadirin sekalian, maka sebagai umat Islam tentu kita ini harus mempunyai kesadaran yang sangat tinggi. Jangan dibiarkan data ini berjalan terus. Bukankah Islam itu mengajarkan kepada kita jangan sampai kita ini meninggalkan generasi yang lemah. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah kita ini mempunyai rasa khawatir, jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah. Karena itu kuncinya bertakwalah kepada Allah dan berikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Aqulu qauli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.